Pak Arif. Halo Pak Arif. Ya, kita telepon ya. Halo Pak Arif. Arif. Gimana Mas Iril? Bisa dengar suara saya Mas Iril? Assalamualaikum Pak Yusuf, sehat? Assalamualaikum Pak Dokter, sehat alhamdulillah. Pak Dokter bagaimana? Ini Pak Arif malah keluar nih. Pak Siril? Masih di mute Mas Siril? Videonya. Lagi di belakang, lagi toilet Pak. Oh, sedang di belakang Dokter, Pak Arifnya. Benar Pak, lagi OTW. Oke. Iya Pak. Terima kasih Pak Irman. Yo, makasih. Di loudspeaker keluar tuh Pak Irman. Lagi di belakang katanya. Ya nggak apa-apa. Mungkin begini teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Bisa tercapai semua harapannya, impiannya, cita-citanya, dan diberikan rezeki yang cukup buat keluarganya semua ya Pak ya, Ibu. Nah untuk hari ini seperti RPS ada tugasnya, ternyata kan saya juga harus mengikuti RPS Pak Herman. Ternyata dari RPS hari ini teman-teman bisa dicek baik dari materinya, tugasnya, ya termasuk pengalaman belajar mahasiswanya, tugas penilaiannya, semuanya adalah ke mereview jurnal lagi Mas. Jadi saya ini aja ya, share screen aja biar jelas. Nah, ini yang hari ini. Ternyata kita mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis profil wirausahawan ya, tapi di sini ada mahasiswa mereview profil wirausaha yang potensi, yang memiliki perilaku motivasi proaktif dan tentunya di sini berani mengambil sebuah resiko. Nah, dari hari ini materinya di sini saya minta diskusi sama teman-teman, apakah mau satu-satu atau ada 6 nih dua-dua gitu loh, berdua. Jadi silakan, hari ini ada jurnal yang saya upload. Nanti itu juga menggambarkan yang entrepreneur ya. Jadi bagaimana anak muda sekarang ternyata sudah mulai tertarik. Anak-anak muda sekarang sudah tidak seperti angkatan kita, kalau sekolah, kuliah, lulus, cari kerja. Ternyata sekarang sudah mulai kuliah, sudah merintis bisnis. Lulus kuliah, dia mendirikan bisnis. Nah ini ada jurnal yang menceritakan hal tersebut. Nanti dari jurnal tersebut, kira-kira dikombin dengan profil-profil yang teman-teman pilih. Apakah dari jurnal ini mendukung ke profil yang Anda pilih tersebut, ataukah berlawanan malah? Nah kalau berlawanan ada perbedaan, berarti kan nanti kita akan temukan nih, kalau di dalam penelitian teman-teman membuat sebuah disertasi nanti harus ada dua perbedaan. Ada gap teori ya, dan gap riset. Jadi apa? Nanti dari perbedaan itu kira-kira apa solusinya? Apa yang akan kita kasih jalan keluarnya? Atau kita mampu membuat keterbaruan dari perbedaan tersebut, gitu loh Pak. Pak Yusuf ya, Pak Herman, Bu Yunaingsi, Bu Nanda, Mas Arif. Nah, saya serahkan ke teman-teman nih, apakah mau sendiri-sendiri atau berdua-berdua itu, atau mau bikin dua kelompok. Jadi nanti pertemuan besok biar langsung kita presentasikan, ada semacam belajar bagaimana kita memaparkan, ada gap risetnya di mana, gap teorinya di mana. Jadi tentunya dalam hal memilih profil yang akan kita pilih, para pengusaha-pengusaha itu dikaitkan dengan jurnal di sini. Ini saya share sebentar ya jurnalnya ya. Udah ada di LMS, teman-teman bisa download.
Ya, sini. Ini Mas Siril, bisa Oke. didengar suara saya Mas Siril? Ya, Dok. Ya, terima kasih. Sehat ya Mas Siril ya? Iya. Kita lihat di sini bahwa nih udah mulai ada tata equilibrium dapat dijalankan oleh siapapun tanpa memandang usia. Nah, jadi menceritakan bahwa yang saya pilih jurnal di sini sudah mulai ada sebuah perubahan di sini nih, anak muda ya, melihat antusiasmenya. Dan nanti teman-teman tinggal kira-kira mana yang bisa dikombin dari jurnal dengan profil-profil yang teman. Profil-profilnya juga tidak hanya harus orang Indonesia, enggak sih. Dunia silakan saja. Nah, yang saya minta adalah mengarahkannya ke gap riset dan gap teorinya. Karena di situ ada teori-teori tadi kan, ada teorinya Zimmerer, ada dari Bukhari Alma dan bagaimana. Nanti di dalam penelitian kita tentunya nanti juga harus ada perbedaan dua tadi. Perbedaan dari sisi teorinya apa? Apakah teori yang kita gunakan mendukung yang sedang dijalankan oleh profil tadi, atau malah menghambat, atau teori yang ada di jurnal tersebut sebaliknya sama apa betul-betul mendukung atau menghambat atau malah sudah tidak berlaku teori tersebut. Nah, ini yang nanti akan kita amati dari jurnal sama profilnya. Jadi profilnya jangan lupa terakhir di RPS itu adalah ada yang berani mengambil sebuah resiko. Jadi resikonya tentunya di dalam entrepreneur, di dalam bisnis banyak resikonya, kegagalan, ketidakberhasilan, ya, atau ada kesalahan. Tapi kan semuanya nanti kita ada yang namanya bisnis plan-nya. Jadi ada perencanaannya terlebih dahulu supaya hal-hal yang tidak diinginkan atau yang akan menjadi sebuah risiko tidak terjadi. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan, Bu Nanda, Mas Arif, Pak Herman, Pak Yusuf. Pak Dr. Agus, Ya. kita kan udah punya 2 kelompok ya Pak Dokter. Ya. Di sini kita punya 2 kelompok, mungkin bisa 2 kelompok itu Pak Dokter. Gak apa-apa, silakan aja. Jadi mau langsung didiskusikan sekarang nggak apa-apa. Nah, ini di LMS saya kasih ada tugasnya sampai tanggal 9 berarti ya. Iya. Sampai tanggal 9, silakan nanti teman-teman. Jadi harapan saya sebenarnya RPS ini kenapa ada mengarah ke review jurnal, karena nanti memang kendala yang paling berat di dalam kuliah mau menghadapi sidang, jurnal. Jadi walaupun kuliah sudah selesai, kalau jurnalnya belum dapat, Anda belum bisa maju sidang. Nah, dari tingkat entrepreneur di sini diharapkan memang teman-teman mempunyai kemampuan bagaimana sih bisa menganalisa profil-profil itu dari sisi keunggulannya, kelebihannya, tapi tentunya tidak hanya semacam hanya karena dia punya bakat, dia punya kreativitas, tapi tentunya karena kita orang akademisi didukung oleh teori-teori itu. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya. Di kelompok 1 kan kemarin tuh Pak Herman, Pak Siril, sama Pak Bujune. Ya, oke, dilanjutin aja lagi nggak apa-apa ya, Pak Herman? Pak Dokter. Oke. Silakan kira-kira mau tetap di Zoom ini dijalankan, nggak apa-apa, diskusi, saya ikut ini, atau teman-teman mau lewat WhatsApp juga silakan, atau apa kira-kira Pak Ketua aja silakan putuskan, Pak Ketua atau Pak Yusuf nih. Pak Dokter, mohon maaf tadi lagi di habis sholat. Ya nggak apa-apa Pak Arif. Terlambat. Karena untuk pertemuan habis UTS 9-10 itu memang di RPS harus mereview gitu. Nah, ini saya pilihkan jurnal di sini karena salah satunya saya berharap teman-teman juga bisa melakukan ke masyarakat. Bagaimana teman-teman bisa mendistribusikan ilmu wirausaha ini bahwa membuka lapangan kerja itu sebenarnya ada nilai plusnya dibanding mencari lapangan kerja. Atau sudah tidak zaman lagi lah kuliah jadi mahasiswa, jadi sarjana itu selalu mencari kerja, tapi udah waktunya mulai membuka lapangan kerja dengan entrepreneur. Jadi bagaimana supaya bisnis itu tidak gagal,
tidak mengalami kemunduran. Nah, ilmu entrepreneur ini yang menjadi patokannya, menjadi modalnya. Bu Yuningsi ada pertanyaan? Itu untuk jurnalnya tidak, maksudnya hanya satu jurnal dari Pak Dokter saja? Gak apa-apa, kalau Ibu ada jurnal yang bisa mendukung lebih bagus, Bu. Itu kan saya kasih contoh satu. Ibu bisa cari sendiri, nggak apa-apa. Karena yang saya carikan itu bagaimana budaya-budaya kita kan Ibu udah alamin sendiri ya Bu ya, bahwa anak-anak dari dulu lah, kalau kuliah ya kenapa sekolah? Untuk mencari kerja. Iya. Mindsetnya seperti itu. Nah, ini dengan harapan bagaimana kita mulai rubah mindsetnya. Baik, Pak Dokter. Dengan ilmu entrepreneur ini, bahwa entrepreneur itu kan mengedepankan kreativitas, inovasi, keterbaruan. 3 itu yang dari saya kan kuncinya 3 itu ya. Walaupun nanti ada knowledge-nya, ya knowledge, kompeten, attitude. Tuh. Jadi dari kata kunci tadi 3 sama didukung oleh 3 itu, bagaimana kira-kira teman-teman bisa membuat sebuah konsep menjadi young entrepreneur lah. Para pemuda itu bisa mulai tertarik. Tentunya dilihat ada gap teori dan gap risetnya dari jurnal tadi gitu loh. Pasti kan kayak Bu Nanda baca jurnal tidak mungkin 100% mendukung ya Bu ya. Pasti ada sedikit, oh kayaknya ini ada perbedaannya. Nanti kira-kira perbedaannya seperti apa. Pak Yusuf, bagaimana komentarnya? Insya Allah paham Pak Dokter. Jadi kita mereview jurnal tersebut dan jika bisa dikaitkan dengan jurnal yang lain, dan kita mempersiapkan beberapa contoh orang-orang yang masuk ke dalam kategori risk taking, inovatif dan lain-lain tadi. Betul sekali. Ya, itu yang saya harapkan seperti itu supaya nanti setidaknya kalau itu bisa jadi hasil ini teman-teman bisa diambil nanti barangkali bisa menjadi bahan salah satu menjadi satu variabel itu loh. Variabel. Nah, kalau memang penelitiannya ada yang mengarahnya, kalau ini kan manajemen ya, ya manajemen kan bisa diambil semua lah. Gitu mungkin Pak Herman. Ya Pak Dokter. Ya. Hari ini waktunya saya kasih tugas nih. Oke. Sesuai dengan RPS. Silakan kira-kira gimana? Jadi mungkin lebih bagusnya karena ini jurnalnya sudah dikasih oleh Pak Dokter. Kalau kita langsung bahas, berarti kan kita tetap harus masing-masing membaca gitu kan, sedangkan kita punya Zoom-nya 1. Jadi kalau boleh, dan mohon izin dari Pak Dokter juga, jadi kita review dulu masing-masing, nanti kita buat schedule untuk membahas jurnal tersebut. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan memang ini butuh teman-teman seperti Bu Yuningsi mau minta tambahan jurnal, nggak apa-apa, nanti bahasnya kita bisa minggu besok, nggak apa-apa. Iya. Minggu besok, gitu loh. Jadi intinya teman-teman bisa yang seperti Pak Yusuf tadi sebutkan, kita dari menganalisa punya orang tadi, kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru dari kita. Jadi tidak hanya membaca komentar gitu, tapi ada hasil yang kita ciptakan dari keperbedaan tadi. Nah ini kan sekarang zaman canggih ya Pak ya, Ibu mungkin dengan kelompok itu tidak harus hadir, tapi dengan Zoom bisa, dengan Google Meet bisa, dengan video call bisa itu ya, dengan email. Jadi saya rasa kerja kelompok teman-teman sekarang lebih enjoy lah, tidak. Sebenarnya hari ini jadwalnya kita tetap muka Pak. Ya, saya udah dikasih tahu sama kampus, siap saya. Tapi tiba-tiba ada surat ditunda kembali. Jadi ya udah, apa boleh buat. Tadinya saya senang sekali bisa tetap muka, kita bisa ketemu gitu. Benar-benar. Bisa ketemu Pak Yusuf, Bu Yuningsi, Pak Arif, Mas Cyril. Mas Cyril baru ketemu sekali nih. Pengen ketemu lagi. Itu untuk PTMT sepertinya di jadwal yang Mas Ahmad share itu hanya untuk semester 5 dan 7 ya Pak? Itu kan masih di nih Bu, ibaratnya ada sampling ya Bu ya.
tidak semua. Trial dulu mungkin Pak Dokter ya. Ya, tapi mengingat masih ada yang kena itu Bu kayaknya kalau nggak salah staf apa prodi apa gitu Bu, ada yang kena lagi, jadi ditunda lagi. Oh iya. Iya. Jadi nggak tahu ini apa namanya COVID mau sampai kapan, saya juga nggak tahu ini. Tapi sih lihat data-data sudah menurun drastis, udah bagus lah. Sebenarnya resepnya ya, alhamdulillah keluarga saya satu pun nggak ada yang kena ya. Resepnya rajin cuci tangan aja sama pakai masker itu aja. Sebenarnya salaman apa itu nggak masalah, habis salaman cuci tangan. Itu yang saya lakukan dengan anak istri, dengan keluarga. Jadi aman sih. Mungkin yang kena itu karena lupa cuci tangan terus makan atau bagaimana. Moga Mas Arief, kira-kira ada yang dikomentari? Alhamdulillah sudah paham. Paham ya? Ada itu, ya. Kalau gitu silakan Mas Herman ngambil sebuah kebijakan, apakah mau tetap on atau dikerjakan masing-masing berkelompok, silakan. Oke, jadi mungkin untuk sementara kita sesuai dengan kata Bu Nanda tadi, jadi mungkin kita nanti akan balik ke grup masing-masing aja dulu Pak Dokter. Ya, siap. Jadi mungkin malam ini sudah dapat informasi arahan dari Pak Dokter, kita sudah dapatkan jurnalnya juga memang dalam apa sudah diupload gitu. Ya. Jadi mungkin untuk selanjutnya karena tidak ada materi yang disampaikan karena judulnya adalah review jurnal. Ya. Berarti kembali kepada Pak Dokter ini. Ya karena pada intinya sedikit saya jelaskan aja Pak, mereview jurnal itu ya kita syarat-syarat menilai kan mungkin teman-teman pasti sudah paham lah ya. Kita lihat dari mulai judulnya bagaimana, arahnya kemana. Paling enak sebenarnya kalau dari lihat abstraknya nanti, terus ke kesimpulannya. Hasilnya apa, itu aja yang akan kita kaitkan. Pak Dokter, sharing saja ya. Ya, monggo Bu. Kalau dilihat dari fenomenanya, kenapa generasi milenial saat ini banyak yang mulai minat dengan entrepreneur? Kalau saya lihat, faktor pertama adalah kesulitannya mencari kerja, sepertinya itu. Kemudian mereka akhirnya tertarik karena melihat banyak contoh juga ternyata dengan entrepreneur mereka bisa jauh lebih baik gitu penghidupannya. Saya berikan contoh yang punya kafe apa tuh yang catnya hitam, kok saya lupa ya. Itu kan anak muda juga Pak Dokter. Apa Pak Herman, kafe yang buat koko-koko yang catnya hitam semua tuh, kok saya lupa ya. Normal. Yes, betul. Abnormal itu yang punya juga normal ya. Iya, itu anak muda juga yang punya gitu. Dan itu di kampung saya udah ada Bu, di Cilacap Bu. Oh gitu, sudah sampai ke Cilacap ya Pak? Padahal kan hanya warung Indomie itu sebenarnya Bu. Ya, betul. Iya, Indomie, roti, telur. Ya. Inovasinya adalah tempatnya nyaman, sehingga anak-anak muda berasa bergengsi aja nongkrong di situ. Padahal untuk menunya itu nggak beda jauh dengan warung kopi. Nah, mungkin juga begini teman-teman ya, saat ini yang harus kita sampaikan kepada generasi muda yang akan datang, bahwa ancaman yang Pak Yusuf pernah bicarakan itu, beliau ternyata udah setahun yang lalu berpikir dosen aja mungkin akan bisa digantikan oleh teknologi ataupun sistem. Ya. Yang saya tahu sekarang teman-teman bisa masuk ke pabrik mobil. Dulu sekitar tahun 80-an saya suka main di pabrik mobil Toyota Nasmoko. Itu semua pengecatan oleh orang dicat, diamplasi, jadi semua manusia yang mengerjakan. Tapi ternyata sekarang manusia tersingkirkan. Jadi untuk motong sudah robot mesin, untuk baut-baut masang mesin semua, masang pintu pun sudah robot. Bahkan untuk pengecatan yang saya lihat sekarang dicelup sistemnya. Jadi pakai robot juga. Jadi manusia udah kegeser jauh. Jadi teknologi sistem mulai yang menguasai di dalam dunia bisnis. Nah, manusia akan dikemanakan? Nah, tadi Bu Yunengsi bicara nyari kerja semakin sulit. Nah, memang peluang-peluangnya ya kita harus merubah mindset yang biasa mencari kerja, berani nggak membuka lapangan kerja dengan anak-anak muda. Dan ternyata sekarang terbukti kok anak muda yang kaya raya banyak sekali. Termasuk yang punya Tokped itu juga Haritanu, orang Sumatera Utara, kaya sekali. Yang punya Ruang Guru juga anak muda Bu. Ya, termasuk yang di Malang itu
punya MS Group apa ya Bu ya? Yang beli pesawat itu jet, itu juga masih muda tuh. Nah, jadi banyak sekali. Nah, arah-arahnya seperti apa? Yang harus kita waspadai adalah ke depan teknologi sama sistem itu, Bu. Dulu namanya perusahaan besar, security banyak, Bu. Ternyata dengan mulai adanya CCTV, security hanya cukup bagian dorong pintu, nutup pintu, dan menerima tamu. Jadi udah digantikan oleh CCTV semua. Nah, untuk seperti di kampus-kampus, dulu namanya staf banyak, sekarang dengan adanya pelayanan online semua, administrasi minggir semua. Di bank dulu namanya teller, wah banyak sekali teller. Tapi ternyata transaksi sekarang ATM bisa setor uang, bisa mengambil uang, transaksi bisa di handphone, di smartphone. Nah, apa yang terjadi? Teller juga mulai tersingkir. Nah, hal-hal inilah yang saya minta dari mereview jurnal ini. Jadi ada hal-hal yang baru yang kira-kira syukur-syukur teman-teman berpikir seperti Mas Yusuf tadi. Padahal belum terjadi, tapi berapa tahun yang akan datang udah terpikirkan. Jadi kalau Pak Jokowi bilang itu proyeknya beliau untuk jangka 100 tahun yang akan datang. Walaupun memang kadang-kadang menggelikan ya, menggelikan, tapi secara keilmuan itu bisa dipertanggungjawabkan karena berdasarkan data. Kan kita bicara riset itu ada data. Jadi sebenarnya nggak menggelikan kalau ada datanya. Tapi secara masyarakat umum mungkin menjadi bahan tertawaan. Dan ini memang fakta bahwa teknologi seperti sekarang mobil berlomba-lomba semua membuat model baru, tapi dengan kehadiran mobil listrik, nah ini juga mulai menjadi pertimbangan baik dari pengusahanya, baik konsumennya ataupun negara-negaranya. Karena dampaknya nanti untuk negara bisa dibilang bagus, karbonnya berkurang, emisinya berkurang dan sebagainya. Tapi bagaimana nanti dampak dari yang produksi yang bukan mobil listrik? Atau baterainya seperti apa? Ini kan masih menjadi simpang siur. Ini salah satu teknologi yang bisa menyingkirkan hasil-hasil karya yang sebelumnya. Makanya dari sisi jurnal ini, saya berharap teman-teman kalau Bu Yuniti mau nambah, ya carilah jurnal-jurnal seperti itu, Bu. Yang kira-kira apa sih yang bisa membangkitkan para anak muda itu berani untuk menjadi seorang entrepreneur. Ya, atau Pak Herman bisa, Pak Herman orang ini nih pelatihan pasti bisa. Tolong Pak Herman berikan sedikit contoh selain yang Bu Yunesi bilang mencari kerja sulit. Gitu. Kenapa sudah waktunya anak muda sekarang tidak untuk cari kerja? Sebenarnya mencari kerja sulit itu bagi yang tidak punya potensi mungkin Bu Yunesi. Kalau yang potensinya banyak kadang-kadang dicari-cari kerja, Bu. Nah, tapi oke lah kita ambil umumnya bagaimana supaya generasi kita tidak merasakan seperti yang Bu Nengsi tadi, tapi berani merubah mindset. Monggo Mas Herman. Jadi, terima kasih Pak Dokter. Jadi strategi sebenarnya bukan susah mencari kerja, tapi strategi untuk mendapatkan kerja yang susah. Karena ada perbedaan. Kalau kita mencari kerja, tapi tidak ada strategi untuk mendapatkan pekerjaan, itu yang jadi masalah. Jadi misalnya contoh begini. Izin cerita ya dok ya. Silakan. Saya pernah diminta dalam satu kampus itu adalah bagaimana caranya memastikan tingkat kelulusan dari suatu universitas itu bisa masuk dalam dunia kerja. Kalau kita diinterview oleh suatu perusahaan, kita hanya mengandalkan hasil psikotes, terus kita hanya mengandalkan hasil dari tes bahasa Inggris dan sebagainya, mungkin seluruh mahasiswa itu akan sama nilainya. Tapi yang akan dicari adalah apa yang membedakan satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Maka saya coba ajarkan di situ adalah pada saat Anda akan diinterview besok pagi, maka Anda harus pelajarin perusahaan itu bergerak di bidang apa. Dia punya sistem apa, dia punya kelebihan apa. Dan Anda harus punya namanya SKPI. Jadi ada surat keterangan pendamping ijazah. Jadi pada saat nanti Anda melihat perusahaan yang Anda besok diinterview bergerak di bidang misalnya otomotif, Anda tahu bagaimana perusahaan otomotif itu bergerak bidang apa, Anda pelajari masalah mungkin TVMK, IATF, dan sebagainya, sehingga pada saat besok di interview, Anda sudah siap seolah Anda menguasai perusahaan tersebut. Sehingga pada saat Anda ditanya, andai kan Anda diterima di sini, apa yang Anda bisa buat buat perusahaan ini? Kita bisa cerita, oh saya lihat Pak, perusahaan ini sudah menerapkan sistem gini,
dan saya merasa bahwa saya punya pengalaman, punya pengetahuan, sehingga saya berkeyakinan untuk bisa bekerja di sini. Nah, tapi kalau dia cuma mengandalkan dengan STAR saja, station, task, action, and result, maka kan kita akan menjual dari sisi aspek knowledge kita sebagai mahasiswa. Sehingga pada saat nanti kita diinterview oleh usernya, nggak ada yang nyangkut tuh kosakata kita dengan kebutuhan daripada perusahaan. Nah, jadi kalau saya lihat strategi pada saat kita melamar itu, Bu Juningsi, yang perlu. Nah, pada saat ada berapa kali kita menginterview calon karyawan, pada saat dia bisa menceritakan kelemahan perusahaan kita, apa yang dia bisa kontribusikan buat perusahaan kita, dengan cara dia mempelajari perusahaan tersebut, dia mendapatkan pelatihan apa yang menjadi kebutuhan perusahaan tersebut, sehingga tingkat keberterimaannya jadi lebih besar. Kira-kira kayak gitu kalau pada pengalaman saya yang saya lihat kayak gitu. Jadi kalau saya ambil kesimpulan dari pemaparan Pak Kemti ini, ya, bahwa ternyata selama ini orang melamar pekerjaan itu hanya mengandalkan experience-nya dia, skill-nya dia, knowledge-nya dia, masuk kemampuannya dia. Tapi yang akan menjadi prioritas ternyata orang yang melangkah jauh lebih ke depan. Jadi orang itu belum bekerja di situ, tapi dia sudah memahami dan menguasai tentang perusahaan tersebut. Jadi apabila pada saat dites, diwawancara, tentunya apa yang akan Anda lakukan untuk membuat perusahaan ini lebih besar. Dia bisa menjawab untuk mengerjakan yang lebih, karena dia udah paham tentang perusahaan itu. Jadi entrepreneur itu seperti itu. Dia belum diterima, tapi dia udah paham tentang perusahaan itu. Nah, untuk bisa paham tentang perusahaan itu berarti dia kan ada kreativitas, cari informasi sebelum mengamar ke sana tentang apa, bergeraknya di bidang apa, keunggulan perusahaan itu apa, kelemahannya apa. Kalau dia tahu kelemahannya pada saat di interview, dia mengasihkan masukan-masukan buat perusahaannya, itu nilainya plus. Nah, ini yang diharapkan memang seperti itu. Makanya ada kalanya bahasa di Indonesia itu lapangan kerja sekarang semakin sulit. Justru ada kalanya perusahaan mencari SDM juga sulit. Mungkin Pak Herman yang suka merekrutmen sulit mencari orang pekerja, serius. Jadi yang dibutuhkan itu untuk tepat itu sekarang susah sekali. Bahkan di dalam bisnis saya udah berani bilang antara modal, ya kapital, dengan SDM itu sekarang sulit SDM. Jadi nyari orang yang bisa dimanfaatkan, yang betul-betul menguasai itu sulit sekali sekarang. Karena banyak sekali, apalagi dengan sekarang coba teman-teman bisa bayangkan nggak generasi COVID SMA kemarin, tidak ada ujian, semua diluluskan, anak tidak ada yang nggak naik kelas, semua dinaik kelaskan semua. Bisa dibilang nilai hadiah semua itu kalau untuk tingkat mahasiswa nggak masalah karena masih udah punya nalar gitu kan. Nah kalau anak SD, SMP, SMA ini kan berat sekali sebenarnya. Nah ini yang akan menjadi kendala ke depannya. Makanya dengan menugaskan review jurnal di sini, kita harus ada karya, kira-kira yang seperti Pak Ketua kelas tadi, bahwa kita seorang entrepreneur itu harus mau berpikir selangkah lebih maju dari yang lain. Jadi pada saat kemarin saya ngomong begini-begini, ternyata Pak Yusuf udah setahun yang lalu udah kepikiran, gitu kan? Nah, mungkin orang lain malah belum pernah kepikir, malah baru mikir nyari kerja jadi dosen gitu loh. Tapi kalau kita yang sudah kepikiran, kita udah mulai cadangan, jangan-jangan nanti dosen udah gaya ini nggak prospek buat hidup saya harus punya pekerjaan yang lain. Nah ini kan kenapa ada orang gagal dan ada orang sukses, ternyata dari situ perbedaan cara berpikirnya. Orang lain lagi berpikir mau mencari kerja di bidang yang sudah titik jenuh, sementara orang yang berjiwa entrepreneur sudah paham ini harus segera kita tinggalkan. Gitu loh. Makanya ada kalanya begitu yang punya jiwa entrepreneur ini meninggalkan, orang yang tidak punya potensi ini menggantikan posisi dengan senang hati karena diterima. Tapi begitu diterima kan lama ya almarhum karena memang itu udah nggak prospek. Nah yang meninggalkan ini meniti kehidupan yang baru. Nah disinilah yang ada perbedaan-perbedaan dari sisi teori dan dari sisi risetnya. Jadi para dokter-dokter ini diharapkan mampu membaca sampai ke sumbernya, filosofinya. Makanya orang dokter itu lebih ke filosofinya. Makanya kuliah dokter biasanya lebih banyak dikasih tugas hampir mesti bermain jurnal semua dosen-dosen lain tuh. Kalau enggak ke diskusi jurnal udah tidak ada lagi kayak S1 suruh memaparkan dan membaca dan sebagainya udah enggak ada. Nah, di sini teman-teman jadi bahwa yang seperti kemarin UTS saya berikan ke teman-teman pun
Nah, intinya apa? Itu adalah tugas seorang dokter nanti, bisa membahas, bisa memecahkan permasalahan negara-negara berkembang. Nah, pada intinya sebenarnya kalau kita berbicara ilmu entrepreneur di sini, entrepreneur punya peranan kontribusi yang sangat bagus untuk membuat sebuah negara menjadi maju. Karena berdasarkan data, negara yang bisa maju kan kalau 10% lebih dari jumlah penduduknya menjadi seorang entrepreneur, itu ada kesempatan untuk peluang untuk menjadi sebuah negara maju. Karena kalau udah di atas 10% tingkat entrepreneurnya berarti aktivitas ekonominya, tingkat bisnisnya sudah mapan. Nah, ya, Singapura kenapa? Negara kecil. Kok bisa maju? Karena di sana entrepreneurnya tinggi. Jepang, Korea, ya. Indonesia sebenarnya negara paling kaya di dunia. Apa sih yang tidak ada di Indonesia? Semuanya ada. Penduduknya banyak, negaranya besar. Kenapa masih berkembang? Ternyata kita hanya masih di bawah 3% pelaku entrepreneurnya. Itu mungkin. Monggo Bu Nanda barangkali mau menambahkan? Ya Bu Nanda kemarin dapat ini cerita dari Pak Yanto. Oh iya, kemarin pas lagi makan di ruang makan, Pak Yanto, gimana Bu Nanda kuliahnya? Lancar-lancar Pak Associate Profesor. Salam dari Pak Dr. Agus, katanya kenal sama Bapak. Iya kenal gitu. Salam Pak dari Pak Associate Profesor Dr. Suyanto. Kalau saya jadi MC harus begitu Pak. Saya tadi jadi MC. Pak Suyanto jadi sambutan. Saya sebutkan harus lengkap. Kalau pas Pak Yanto tuh Associate Profesor Dr. Suyanto SEMM MKCA. Gelarnya banyak banget. Kalau saya malah gelar nggak senang disebut Bu, cukup Agus. Kalau Pak Yanto wajib disebut Pak. Nah kemarin Pak Yanto bercerita Ibu di IPIJA juga salah satu perintis di sana lah dan sebagainya. Makanya di sinilah Bu ada peluang buat Ibu menggambarkan bahwa dengan nanti udah dokter di sini ada keterbaruan, ide-ide kreatif itu Ibu kembangkan di IPIJA. Makanya sebenarnya entrepreneur itu saya berani bilang kan orang yang punya jiwa entrepreneur saya garansi tidak akan miskin hidupnya, tidak akan susah hidupnya dan karirnya juga tidak akan mentok karena selalu ada kreativitas, ada keingintahuan dan pemikirnya itu ternyata lebih jauh ke depan. Jadi orang lain belum berpikir kita udah dipikirkan lebih dahulu. Nah mungkin ada kalanya satu dari sisi waktu, sisi usia. Sebenarnya seperti Mas Yusuf itu punya konsultan itu saya udah kepikiran sahabat-sahabat saya yang hidupnya hanya pure dari dosen. Jadi dia suka mengeluh ke saya, gaji dosen kecil, anaknya pada sekolah, istrinya butuh ini, butuh itu, ada yang rumahnya masih ngontrak dan sebagainya. Ya kenapa? Kok hanya pendapatannya dari dosen? Padahal kalau ilmu yang Anda miliki bisa Anda kembangkan, bisa mendatangkan sebuah hasil. Ya, contohnya bisa usaha konsultan atau lain dan sebagainya. Tapi ternyata masih banyak yang dokter, jangankan yang udah profesor juga ya hanya full jadi dosen aja, tidak ada kegiatan lain-lain. Ya nggak masalah. Tapi sebenarnya kalau bisa yang dimiliki itu dikembangkan buat yang lain, nanti berkah itu akan datang dengan sendirinya. Datang dengan sendirinya. Ya seperti saya misalkan, tiba-tiba ada dari mana diundang untuk bicara, itu hanya bicara aja dapat duit kok. Jadi kan sebenarnya ilmu mencari duit itu tidak hanya harus kerja gitu loh. Tapi bagaimana kita menjalin sebuah link, bagaimana kita bisa memaparkan ilmu apa yang kita miliki, bagaimana kita bisa menciptakan ide-ide yang orang lain belum memikirkan. Nah, disinilah yang diharapkan dari jurnal ini. Semoga teman-teman bisa bermanfaat, syukur-syukur bisa jadi jurnal yang Anda terbitkan lagi nanti gitu loh. Bisa menjadi jurnal yang Anda terbitkan lagi. Karena kan jurnal cara membuatnya gitu kita harus membahas topik yang betul-betul lagi tren ya, yang lagi naik daun lah katakan. Yang lagi betul-betul sekarang misalkan jurnal tentang Covid banyak sekali sekarang. Karena memang sedang Covid. Nah, biasanya kalau sedang itu lebih cenderung untuk direview oleh pihak penerbitnya lebih dipercepat.
Mas Cyril barangkali, silakan. Ya Pak, terima kasih banyak untuk waktu ini. Ya, saya sudah paham tugas itu tentang review, Ya. tentang paham untuk entrepreneur, dan tentang pertanyaan dari Ibu Junensi, ya itu benar. Di dunia sekarang, bukan hanya Indonesia ya, sama di negara saya, atau negara ya sama negara maju dan negara berkembang, itu susah sekarang cari kerja. Ya, mungkin ada banyak faktor juga tentang kompetensi, tentang kerja juga. Sekarang banyak kerja itu teknologi, itu komputer, online, banyak bisnis sekarang itu online. Dan mungkin mahasiswa sekarang belum ini punya potensi itu tentang online sistem, ya, dan juga mungkin internet. Banyak negara berkembang itu masalah itu tentang internet. Banyak desa masih atau sinyalnya masih kurang atau nggak kuat. Itu mungkin masalah juga. Dan mungkin kurikulum juga. Banyak kurikulum sekarang masih kurikulum di sejak. Mungkin ya tadi Pak bilang di Indonesia banyak universitas belum adopsi kewirausahaan di universitas. Pak bawa ini di kuliah ini di Unpad, itu bagus. Mungkin nanti banyak universitas itu bawa ini, ambil mata kuliah kewirausahaan, itu akan pikiran mahasiswa akan naik. Ya, atau potensi untuk cari kerja, untuk bikin perusahaan. Ya, itu Pak. Sekarang ya kita ya kita belajar ini dan bantu nanti mahasiswa lain. Ya, terima kasih Dok. Terima kasih Mas Cyril. Ya. Betul Mas Cyril ya. Jadi bahwa salah satu negara termasuk Indonesia juga kenapa terlambat? Karena mensosialisasikan materi kewirausahaan itu belum lama. Jadi kenapa pelajaran atau mata kuliah kewirausahaan itu tidak dari dulu? Bahkan untuk hari ini juga masih ada beberapa kampus yang belum ada mata pelajaran atau kuliah kewirausahaan. Nah ini Pak Puan kalau nggak salah angkatan teman-teman nih baru pertama dapat. Oh. Ya. Yang kakak-kakak kelasnya belum. Ya. Nah di sini jadi potensi-potensi untuk membuka sebenarnya kan pernah saya jelaskan bahwa wirausaha itu tidak sekedar mengajarkan bisnis, tapi mengajarkan konsep pola berpikir, merubah mindset. Sehingga dengan merubah mindset kita bisa menciptakan suatu keterbaruan, itu yang menjadi karya buat orang lain. Jadi menjadi pionir, menjadi contoh. Nah, keterbelakangan sebuah negara tersebut, ya salah satunya informasi, kompetensinya, pendidikannya. Makanya betul Mas Cyril tadi, kurikulum pun sebenarnya kita harus mulai berani dirubah. Nah ini seperti saya kasih contoh ya, Bu Nanda mungkin sedikit tahu SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Itu di Indonesia diciptakan adalah untuk siap kerja, siap pakai. Tapi silakan teman-teman dicek di internet, jumlah pengangguran Indonesia terbanyak adalah didominasi oleh lulusan SMK. Padahal dia diciptakan memang untuk orang siap kerja. Tapi mengapa kok menjadi dominan penganggurannya? Ternyata setelah saya lihat, teman-teman bisa lihat kurikulum di SMK.
SMK jurusan misalkan akuntansi, di situ ada pelajaran seni budaya, ada pelajaran olahraga, ada pelajaran IPA terpadu dan sebagainya yang tidak nyambung kebanyakan pelajaran. Jadi akhirnya apa? Dia tidak fokus. Padahal kalau ngambil akuntansi, belajar akuntansi saja, ngambil pemasaran saja, otomotif saja, dia akan betul-betul skill. Sehingga begitu lulus, dia siap di perusahaan. Yang kedua, pengamatan saya, misalkan jurusan otomotif. Sekarang mobil-mobil sekarang udah sistemnya adalah menggunakan teknologi elektronik semua. Ternyata di sekolah-sekolah kejuruan yang dipakai praktek mobil-mobil tahun 80-an, mobil tahun 70. Sehingga begitu lulus, ngelamar ke bengkel, ilmunya berbeda jauh. Atau komputer. Komputer misalkan minimal ya kita ikut Windows 2010 lah. Tapi ternyata banyak sekolah-sekolah masih diinstalnya Windows 2000. Nah, ini ada perbedaan spek seperti ini antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Yang salah satunya juga mengkontribusi menambah tingkat pengangguran. Makanya di kampus kenapa saya sepakat dengan Pak Nadiem ada mahasiswa supaya keluar 2-3 semester di luar dari kampus supaya ada ilmu yang baru. Karena bahkan kalau nggak salah di perusahaan pun dianggap sebagai kuliah juga bisa KKN. Nah, ini yang bagus supaya bisa tahu di perusahaan itu ilmunya seperti apa sih, di kampus seperti apa, nanti di-combine. Itu teman-teman. Nah, yang jadi permasalahan sekarang kan banyak kampus juga yang tidak melakukan KKN. Jadi mahasiswa hanya kuliah-kuliah tiba-tiba langsung lulus. Kalau zaman dulu saya harus ada pengabdian kepada masyarakat. Dikaryakan ilmu yang selama didapat di kampus, dikaryakan ke masyarakat. Sekarang saya jarang-jarang melihat sih mahasiswa KKN. Nggak tahu di tempat Bu Nanda, Bu Yuningsi, Pak Irman masih ada? Saya ngalamin. Yang sekarang saya tanya. Oh, kalau sekarang nggak tahu. Sekarang PKM sama KKN. Nah, udah ada beda cara menerapkan kurikulumnya. Nah, ini salah satunya makanya bisa nanti ditambahkan di review itu pemasukannya. Kalau memang hal-hal ini perlu ditambahkan. Mas Arief mungkin mau komentar silakan. Pak dosen. Belum ada, lagi agak matanya agak berat ini, maksudnya agak nggak tahu dari tadi sore. Jaga kesehatan Pak Arief, ya obatnya diminum, makan yang dari kemarin. Yang penting minum banyak aja Pak, banyak minum ya. Ya oke, mungkin begitu aja Pak Herman, silahkan dijalankan tugas dari saya. Siap. Oke, jadi kita gimana Pak Dokter, kita dismiss kah? Gimana nih? Siap, monggo kalau memang langsung mengerjakan tugas masing-masing. Mundur diri silakan, nanti diskusikan antar grup aja. Oke, jadi kita ketemu nanti minggu depan ya Pak Siap, Dokter ya. Siap, oke. Siap. Ya, oke teman-teman, mungkin seperti itu. Jadi kita selesai kuliahnya malam ini, kita ngerjakan tugas yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi sesuai dengan grupnya. Itu nanti kita ketemu Senin gitu ya. Ke minggu depan. Minggu depan berarti langsung presentasi ya Pak Dokter? Ya, langsung. Oh, langsung presentasi. Oke. Langsung presentasi. Oke, silakan Pak Dokter, saya serahkan ke Pak Dokter untuk menutupnya. Oke, terima kasih teman-teman, selamat menjalankan tugas. Ya, karena saya kasih waktu kesempatan 1 minggu. Kalau memang ini masih ada waktu perkuliahan mau dilanjut sekarang berdiskusinya silakan, ataupun enggak, teknis dan pelaksanaan saya serahkan ke teman-teman masing-masing lah. Yang jelas ada 2 kelompok, berarti perkuliahan besok langsung kita diskusi 2 kelompok, kita bahas, ditambah nanti dari RPS materi apa yang wajib saya sampaikan ke teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Selamat malam. Selamat melaksanakan tugas. Semoga sehat selalu. Amin. Mohon diri, Bu Nanda, Pak Herman, Pak Yusuf, Yuningsi, Mas Siril, Mas Arief. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Mas Siril.